Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Trisha Pisasaria dengan NIM 2248401021. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Ismail. Siti Sarah adalah istri pertama dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi pernikahan mereka berdua belum dikaruniai buah hati. Pada saat itu, usia Nabi Ibrahim dan Siti Sarah sudah terbilang cukup lanjut. Siti Sarah yang menyadari akan hal itu kemudian memberikan izin kepada Nabi Ibrahim untuk menikah lagi bersama dengan Siti Hajar. Nabi Ibrahim selalu memohon kepada Allah agar diberikan sang buah hati. Doa beliau pun terkabul. Beliau diberikan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama dengan nama Ismail. Nama yang diberikan itu mengandung arti yang sangat dalam, yaitu Isma yang artinya mendengar dan Il yang berarti Allah. Jadi Ismail adalah memiliki arti Allah yang Maha Mendengar. Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan nama Ismail karena Allah sudah mendengar dan mengabulkan permohonannya. Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan hijrah ke Mekah atas dasar perintah Allah. Beliau melakukan hijrah bersama dengan istri kedua yang bernama Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Perintah dari Allah ini muncul karena Nabi Ibrahim mengambil keputusan setelah melihat istri pertamanya kurang senang dengan kebahagiaan yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Hijrah ke Mekah ini dilakukan dengan menaiki unta, dan setelah sampai di Mekah, mereka mulai mencari tempat untuk berteduh. Ditemukanlah sebuah pohon yang bisa digunakan untuk tempat berteduh. Pohon itu adalah pohon dauha, dan mereka pun segera turun dari unta. Nabi Ibrahim alaihissalam mulai meninggalkan istri serta anaknya di bawah pohon dauha. Sebenarnya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak tega untuk meninggalkan istri dan anaknya di tempat yang sunyi dan sepi itu. Tetapi semua ini karena perintah Allah, sehingga Nabi Ibrahim tidak ingin melanggarnya. Sebelum pergi meninggalkan istri dan anaknya, Nabi Ibrahim berpesan kepada istrinya, "Tetap bertakwalah kepada Allah yang telah menentukan kehendak-kehendaknya. Percayalah kepada kekuasaan dan rahmatnya. Dialah yang memberikan perintah kepadaku untuk membawamu ke sini. Dialah yang akan memberikan perlindungan di tempat yang sunyi ini. Seandainya bukan karena perintah dan wahyu dari Allah, aku sama sekali tidak tega untuk meninggalkan kamu bersama anakku yang aku cintai. Percayalah wahai Hajar bahwa Allah tidak akan menelantarkan kalian berdua tanpa perlindungannya. Rahmat dan berkahnya selalu turun untuk selamanya, insya Allah." Siti Hajar hanya membawa bekal air, minum seadanya dan beberapa biji buah kurma. Hati Siti Hajar merasa tenang setelah mendengar pesan dari Nabi Ibrahim. Di tempat sunyi itu, Siti Hajar mulai berdoa kepada Allah agar selalu diberikan perlindungan agar mampu bertahan di tempat yang gersang dan tandus itu. Di tempat yang sunyi dan tidak ada orang selain Siti Hajar dan Nabi Ismail, Ismail harus merasa kesepian hingga Ismail selalu menangis ketika sedang merasakan haus. Dengan penuh kasih sayang, Siti Hajar menyusui putranya ketika sedang haus. Namun, setelah 1 hari berada di tempat sunyi itu, Siti Hajar mulai merasakan kesedihan. Karena melihat ketersediaan buah kurma dan perbekalan air sudah mulai menipis. Ketika sedih, Siti Hajar selalu berharap agar ada orang lain yang melintas di tempat sunyi itu dan membantu dirinya dan putranya. Hingga pada suatu waktu, putranya Ismail tidak berhenti-hentinya menangis karena air susu Siti Hajar tidak bisa keluar. Sehingga rasa haus dari Ismail tak segera hilang. Semakin kencang tangisan dari Ismail, Siti Hajar semakin bingung harus melakukan apa lagi agar rasa haus Ismail segera hilang dan tangisannya mulai menghilang. Untuk menenangkan Ismail, Siti Hajar mulai pergi ke Bukit Safa dan terpaksa meninggalkan Ismail di atas pasir. Siti Hajar berharap ketika sampai di Bukit Safa menemukan air agar rasa haus putranya hilang. Ketika sampai di Bukit Safa, Siti Hajar tidak menemukan air yang bisa diminum untuk putranya. Kemudian, beliau berlari untuk pergi ke Bukit Marwah, dan dari bukit itu tetap tidak ada air yang bisa diminum.
Bukan hanya sekali, Siti Hajar bolak-balik ke Bukit Safa terus ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Tetapi tidak ditemukan air yang bisa diminum dan Siti Hajar merasa sia-sia karena tidak menemukan air. Siti Hajar kembali menuju Ismail dengan penuh rasa bingung dan cemas karena tidak menemukan air. Namun, Allah berkehendak lain dan menolong Siti Hajar melalui malaikat Jibril yang mengubah wujudnya menjadi manusia. Kemudian malaikat Jibril menghentakkan kaki dengan mengucapkan Zam-Zam, Zam-Zam, hingga keluarlah air yang cukup banyak dan menyebar dan membentuk seperti telaga kecil. Setelah malaikat Jibril pergi, Siti Hajar langsung meminum air Zam-Zam untuk menghilangkan rasa hausnya. Tak hanya itu, Siti Hajar merasa kenyang setelah meminum air Zam-Zam itu. Dan kemudian beliau menyusui putranya Ismail. Setelah mendapatkan semua kenikmatan yang bisa dirasakan oleh Siti Hajar dan putranya, Siti Hajar tak henti-hentinya berterima kasih kepada Allah. Air Zam-Zam itu memberikan banyak sekali manfaat, bukan hanya untuk Siti Hajar dan Ismail saja, tetapi kepada banyak orang seperti rombongan suku Jurhum yang pada saat itu merasakan rasa haus dan bingung mencari sumber air. Seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak orang yang mulai tinggal di dekat air Zam-Zam itu, sehingga tempat yang tadinya sepi dan sunyi perlahan-lahan mulai ramai dan Siti Hajar tidak merasakan kesepian. Ismail, putra dari Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, mulai bertambah umur dan ia membantu ibunya untuk mengembalakan kambing dan biri-biri ke padang Arafah. Hingga akhirnya Siti Hajar dan Ismail kehidupannya semakin baik, sejahtera, dan aman. Siti Hajar, Ismail dan orang-orang Mekah menjaga kesucian air Zam-Zam yang sangat suci dan dengan air Zam-Zam, kehidupan masyarakat Mekah semakin menuju kebahagiaan. Adanya air Zam-Zam menunjukkan akan kasih sayang Allah kepada Siti Hajar dan Nabi Ismail. Pada suatu waktu, Nabi Ibrahim alaihissalam sangat ingin bertemu dengan Siti Hajar dan Ismail. Dan beliau meminta izin kepada Siti Sarah untuk pergi menemui Siti Hajar dan Ismail. Setelah mendapatkan izin dari Siti Sarah, Nabi Ibrahim mulai beranjak pergi ke tempat di mana beliau meninggalkan istri dan anaknya, di tempat yang sunyi dan sepi. Sesampainya di tempat yang dituju, Nabi Ibrahim terkejut karena tempat yang dulunya sepi, kini sudah ramai dan dihuni oleh banyak orang, serta kehidupan dari istri dan putranya semakin baik dan sejahtera. Siti Hajar yang melihat kedatangan Nabi Ibrahim sangat senang dan bahagia sekali karena setelah sekian lama tak bertemu. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim, sangat senang ketika bertemu dengan putra dan istrinya. Dan beliau pun langsung memohon maaf karena harus meninggalkan istri dan putranya. Wahai istri dan anakku, maafkanlah aku. Selama ini aku tidak pernah melihat keadaan kalian karena harus berdakwah untuk menyebarluaskan kebenaran kepada penduduk di sana. Nabi Ibrahim yang terlalu lelah setelah melakukan perjalanan jauh mulai mengistirahatkan dirinya di Masy'aril Haram. Nabi Ibrahim alaihissalam yang tertidur pulas mendapatkan mimpi berupa perintah untuk menyembelih putranya, Ismail sebagai kurban Allah. Setelah mendapatkan mimpi itu, Nabi Ibrahim segera terbangun dari tidurnya dan berpikir sangat lama, sambil berusaha mengartikan maksud dari mimpi menyembelih putranya. Hingga sampai pagi hari, Nabi Ibrahim tidak bisa memejamkan matanya dan terus berusaha untuk mengartikan mimpinya itu. Kemudian beliau ingin sekali bercerita kepada istrinya dan putranya, tetapi takut menambah rasa cemas dan khawatir kepada istrinya dan putranya. Setelah selesai melakukan aktivitas di pagi hari dan malam pun tiba, Nabi Ibrahim segera tidur untuk mengistirahatkan tubuhnya. Saat tidur itu, Nabi Ibrahim mulai bermimpi mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya. Wahai Ibrahim, sembelilah Ismail untuk berkurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembelilah Ismail sebagai kurban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah untuk menyembelih itu membuat Nabi Ibrahim sangat bingung hingga keringat membasahi keningnya. Hati Nabi Ibrahim pun mulai merasa resah dan gelisah, sehingga beliau mengambil air wudhu dan sholat. Setelah 2 kali bermimpi serupa, perintah untuk menyembelih Nabi Ibrahim masih menerima untuk menyembelih putranya yang ketiga kali. Pada mimpi ketiga itu, Nabi Ibrahim mulai yakin bahwa perintah untuk menyembelih itu merupakan perintah dari Allah. Setelah berpikir panjang dan penuh dengan keyakinan, Nabi Ibrahim tetap akan menyembelih putranya. Walaupun setan sudah menggodanya bahwa perintah itu adalah salah.
Nabi Ibrahim pun memanggil putranya dan mulai berbicara. "Anakku Ismail, ayah sangat berharap agar engkau selalu sabar dan tabah menerima perintah Allah." Ismail pun sangat ikhlas dan sabar untuk menerima semua perintah itu. "Ayah, apapun perintah Allah, katakan saja, saya akan tetap sabar dan tabah. Dan sebagai hamba Allah, semua perintahnya harus dilaksanakan. Jelaskanlah perintah itu, dan saya akan sabar untuk mendengarkannya," jelas Ismail. Setelah mendengar semua penjelasan dari ayahnya, Ismail tetap memperlihatkan kesabaran dan ketabahan. Namun, istrinya Siti Hajar sangat terkejut setelah mendengar semua perintah Allah yang diberitahukan lewat mimpi Nabi Ibrahim. Siti Hajar pun menangis, mengeluarkan air mata hingga membasahi pipinya dan hanya bisa memeluk erat putranya. Siti Hajar hanya bisa menangis karena jika perintah dari Allah, ia tidak akan bisa menolaknya dan akan tetap melaksanakan segala perintah Allah. Keesokan harinya, Siti Hajar harus melepaskan putranya untuk dibawa Nabi Ibrahim ke suatu tempat untuk melaksanakan perintah Allah. Di perjalanan menuju tempat yang dituju, Nabi Ibrahim dan Ismail mendapatkan banyak godaan dari iblis agar tidak melaksanakan perintah Allah. Namun dengan penuh keyakinan, mereka berdua tetap melanjutkan ke tempat untuk menyembelih Ismail. Setelah sampai di tempat tujuan, Bukit Malaikat, Nabi Ibrahim tidak tega untuk menyembelih anaknya, sehingga beliau menutup wajah Ismail. Ketika Nabi Ibrahim ingin melaksanakan perintah Allah, kemudian datanglah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah untuk mencegah agar proses penyembelihan itu terjadi. Setelah itu, malaikat Jibril mengganti Ismail dengan seekor kambing dan memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menjadikan hari ini sebagai hari raya bagi kalian berdua dan sedekahkanlah sebagian dari daging kambing itu kepada fakir miskin. Kisah tentang perintah untuk menyembelih Ismail ini terkandung di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102-107 yang memiliki arti, "Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup, berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, 'Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu.' Ia menjawab, 'Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar.' Tak kala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, dan kami panggillah dia, 'Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Begitulah cerita dari Nabi Ismail. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah Nabi Ismail ini, yang pertama, selalu menjalankan segala perintah Allah, walaupun perintah itu sulit untuk diterima oleh akal manusia. Yang kedua, selalu percaya bahwa Allah selalu memberikan cobaan kepada hambanya, sesuai dengan kemampuan hamba itu sendiri. Yang ketiga, percaya bahwa setiap ujian atau cobaan dari Allah menandakan bahwa Allah itu sangat cinta terhadap diri kita. Yang keempat, dalam keluarga, setiap mengambil keputusan untuk menjalankan perintah Allah harus dilakukan musyawarah terlebih dahulu. Yang kelima, selalu percaya bahwa kesabaran dan ketabahan akan membawa diri kita ke arah yang bahagia. Dan yang terakhir, jangan mudah tergoda rayuan-rayuan syaitan. Sekian cerita Nabi Ismail dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.